Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kotrun Nada Fitri Adispa, NIM 19231036. Saya dari kelompok I. Di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai strategi informasi dan teknologi dalam bisnis plan. Strategi dan teknologi yang digunakan adalah ada beberapa cara. Pertama, via internet, di mana kita dapat mengiklankan produk di barang atau jasa dari bisnis kita itu melalui internet berupa dari story WhatsApp, story Instagram, ataupun iklan-iklan di YouTube ataupun di internet seperti blogger. Terus yang kedua adalah secara via langsung, di mana kami yang menjalankan bisnis plan melakukan kontak langsung kepada konsumen. Lalu yang ketiga adalah via media cetak seperti brosur dan spanduk yang kami letakkan di berbagai tempat lokasi kami penjualan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai market share. Di sini market share yang kami lakukan yaitu dengan pertama dengan langsung terjun ke tempat konsumen, dan yang kedua bisa diorder melalui kami menyiapkan suatu orderan yang dapat mengantarkan produk tersebut ke tempat konsumen itu berada, dan yang terakhir kami dapat melakukan seperti reseller, di mana kami dapat memberikan potongan harga kepada reseller yang mau mempromosikan produk kami tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fazila Ismail akan membacakan materi kewirausahaan tentang pemasaran dan analisis persaingan dan risiko. Yang pertama, pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Fungsi pemasaran ada 4. Yang pertama yaitu pengenalan produk, kedua riset, ketiga distribusi, dan terakhir layanan purna jual. Kemudian, materi tentang analisis persaingan dan risiko. Yang pertama, analisis persaingan, yaitu kenali dulu para pesaing. Para pesaing ini terbagi dua. Yang pertama, pesaing langsung, yaitu bisnis yang memiliki penawaran produk atau layanan yang sama. Kedua, penawaran tidak langsung, yaitu mereka yang tidak menawarkan layanan yang sama, tetapi memenuhi kebutuhan yang sama dengan cara alternatif. Dua, monitor strategi media sosial, yaitu memperhatikan bagaimana cara pesaing menggunakan media sosial media. Selanjutnya, analisa bagaimana pesaing memasarkan produk. Dengan mengetahui konten apa saja yang mereka buat, kita bisa menentukan kualitas masing-masing konten yang mereka miliki. Selanjutnya, risiko. Risiko terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, aspek keuangan, yaitu modal yang disiapkan harusnya sesuai dengan potensi pasar dan konsumen. Selanjutnya, aspek potensi pasar, yaitu berkaitan dengan perang harga produk yang ditawarkan antar sesama pelaku bisnis. Selanjutnya, aspek sumber daya manusia, yaitu melakukan analisis risiko tentang para karyawan, risiko dalam hubungan industri, serta perselisihannya. Kemudian aspek bahan produk, yaitu melakukan evaluasi pemasok produk atau barang. Dan terakhir, aspek pelanggan, yaitu menganalisis terhadap sikap pelanggan yang melakukan protes atas produk yang diberikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Adazon, NIM 192359. Saya dari pendidikan musik. Kali ini saya akan membacakan materi kelompok kami, itu tentang mengenai aspek keuangan. Aspek keuangan adalah faktor yang menentukan biaya yang dikeluarkan serta dihasilkan untuk membuat sebuah usaha yang optimal. Yang pertama itu ada komponen biaya. Komponen biaya yaitu modal yang diinvestasikan untuk digunakan sebagai biaya modal. Yang kedua, tingkat suku bunga bebas risiko. Tingkat suku bunga bebas risiko ini diambil dari suku bunga rata-rata sertifikat Bank BI selama 1 tahun. Yang ketiga, return pasar. Return pasar dapat diketahui dengan menggunakan indeks harga saham gabungan per bulan untuk tiap-tiap tahunnya. Risiko sistematis. Perkiraan koefisien beta saham digunakan sebagai indeks dan risiko saham beta. Yang kelima, estimasi biaya, yaitu perhitungan biaya yang diperlukan dalam melakukan investasi. Yang keenam, penyusunan anggaran investasi merupakan anggaran perhitungan modal yang dipergunakan dalam satu periode tertentu. Yang ketujuh ada cash flow, itu tujuannya utama melaporkan arus kas dalam
menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama satu periode. Yang kedelapan itu aktivitas operasi, yaitu aktivitas ini meliputi segala aktivitas bisnis. Yang kesembilan, aktivitas investasi yang meliputi segala kegiatan yang berhubungan dengan harta atau terdapat pada neraca. Yang kesepuluh, aktivitas pembiayaan. Aktivitas ini akan memiliki kaitan dengan segala transaksi ataupun proses aktivitas bisnis suatu perusahaan. Yang kesebelas, kriteria investasi. Keputusan investasi merupakan keputusan manajemen keuangan yang penting di antara ketiga keputusan jangka panjang yang diambil manajer keuangan. Yang ke-12, adanya usulan investasi atau proposal investasi. Yang ke-13, memperkirakan arus kas dari usulan investasi tersebut. Yang ke-14, mengevaluasi profitabilitas investasi dengan menggunakan beberapa metode penilaian kelayakan investasi. Yang ke-15, memutuskan menerima atau menolak suatu investasi. Yang ke-16, pencatatan keuangan. Keuangan yang masuk dan keluar oleh sebuah perusahaan wajib untuk dibukukan. Hal ini berkaitan dengan jumlah omset yang didapat dalam perusahaan sehingga dapat dilihat neraca serta statistik laba yang diperoleh perusahaan dari suatu periode secara kontinunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ridwan Jambe. NIM saya 19086242. Baik, saya di sini akan membaca hasil tugas materi 6, yaitu produksi barang dan jasa. Kemudian untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Produksi barang dan jasa dilakukan bukan hanya untuk konsumen yang akan mengkonsumsi barang dan jasa. Masih banyak pihak lain yang diuntungkan dari kegiatan produksi dengan adanya produksi. Pekerja atau menerima upah. Pemilik bahan baku akan menerima uang penjualan bahan baku. Pemilik gedung dan tanah akan menerima uang sewa. Pemilik modal akan menerima bunga modal dan pengusaha akan menerima laba dari penjualan produknya. Jadi yang dimaksud dengan untuk siapa barang dan jasa diproduksi sangat berkaitan dengan siapa saja yang akan menikmati pendapatan dari kegiatan produksi, serta bagaimana cara mendistribusikan pendapatan tersebut secara adil sehingga tidak terjadi kesenjangan dan kecemburuan antar pemilik faktor produksi. Sekian saya sampaikan materi ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainiah Imarah, NIM 19136117, Prodi Geografi NK. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika bisnis plan dan profil bisnis. Sistematika bisnis plan atau sistem rencana bisnis merupakan suatu sistem yang terperinci yang menunjukkan bagaimana bisnis akan dijalankannya. Sebuah rencana bisnis seharusnya disusun dengan urutan yang logis agar mudah dipahami bagi pembacanya. Dan contoh sistem perencanaan bisnis itu yang pertama profil bisnis, yang kedua market share, yang ketiga strategi, yang keempat produksi barang dan jasa, yang kelima pemasaran, yang keenam analisis persaingan dan risiko, dan yang terakhir aspek keuangan. Yang pertama yaitu profil bisnis. Profil bisnis adalah suatu identitas yang mana dengan adanya profil bisnis kita bisa tahu apa bisnis yang akan kita rencanakan. Contohnya tersebut profil bisnis ini bisa nama bisnisnya atau mungkin contohnya bisnis makanan, kerajinan, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.